Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa di video pembelajaran mata kuliah menulis prosa dan puisi yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Para mahasiswa, salah satu mata kuliah prasyarat sebelum saudara mahasiswa menempuh mata kuliah menulis prosa dan puisi adalah mata kuliah teori sastra. Salah satu materi di perkuliahan teori sastra yang perlu Anda kuasai adalah genre karya sastra yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga adalah drama. Sementara prosa sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada cerpen atau cerita pendek, yang kedua ada cerbung atau cerita bersambung, yang ketiga ada novelet atau cerita sedang, yang keempat ada novel atau cerita panjang, ada juga serial. Masing-masing semuanya berbentuk cerita. Saudara mahasiswa, langkah pertama yang dilakukan dalam hal menulis genre apapun adalah menemukan ide. Sebenarnya kita tidak perlu bingung dalam menemukan ide karena ide ada banyak di sekitar kita. Bisa dari pengamatan kita terhadap fenomena sekitar, bisa hasil membaca buku, membaca berita, atau dari mana saja. Nah, yang utama sebenarnya adalah memilih ide, bukan mencari ide, karena ide ada banyak di sekitar kita. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih ide adalah bagaimana ide cerita itu nanti bisa bagus ketika dikembangkan menjadi cerita. Fokus kita pada menulis prosa ini adalah menulis cerpen karena dianggap yang paling mudah atau paling simpel karena cerita pendek. Setelah kita mempunyai satu ide yang sudah kita pilih, langkah selanjutnya adalah memulai menulis cerpen. Yang perlu diperhatikan dalam memulai menulis cerpen adalah teknik pembuka. Ini beda dengan judul. Judul bisa kita buat di awal sebelum kita memulai, di tengah saat kita menulis, atau di akhir setelah cerpen itu jadi. Namun teknik membuka cerpen itu menjadi penting agar pembaca bisa tertarik dengan cerpen kita sejak awal kalimat kita, tidak harus di tengah atau di akhir. Bahkan ketika kita ikut lomba, gitu, bagaimana juri sudah tertarik dengan kelebihan cerpen kita sejak awal membaca tulisan kita. Maka membuka cerpen menjadi sesuatu yang sangat penting. Sudut pandang penceritaan misalnya tidak harus menggunakan orang pertama tapi bisa orang ketiga. Nah, orang pertama pun tidak harus orang. Cerpen yang bagus adalah yang unik, misalkan sudut pandang orang pertamanya aku atau saya bukan orang, misalkan bisa kucing, bisa angin dan sebagainya. Ini adalah salah satu teknik agar cerpen kita menjadi menarik sehingga ketika kita ikutkan kompetisi itu bisa menang, atau ketika kita kirim ke media juga bisa dipilih oleh redaktur. Ini penting. Hal yang kedua adalah alur atau plot. Bagaimana alur atau plot itu juga tidak hal yang biasa, tidak sekadar maju, tapi mungkin bisa flashback atau sorot balik. Ada juga plot twist, yaitu yang membelokkan logika pembaca, yang endingnya tidak terduga. Ini adalah salah satu strategi agar cerpen kita berkualitas. Beberapa hal yang bisa dicatat dalam menulis cerpen adalah yang pertama, membuka cerpen, kemudian juga memenuhi ketentuan administrasi, kemudian judul yang bagus dan menarik, kemudian alur yang tidak biasa. Hal lain yang utama adalah bahasa. Karena media utama cerpen adalah bahasa, maka kita harus benar-benar memperhatikan diksi atau pilihan kata. Bagaimana cerpen kita tetap bagus, berkualitas, tapi tetap enak dibaca dan enak diikuti. Nah, setelah semuanya selesai, jangan lupa kita harus menyunting atau mengedit cerpen kita supaya semuanya rapi dan bagus. Perhatikan kaidah penulisan, baik segi penulisan huruf kapital, tanda baca, maupun kaidah-kaidah lain. Misalkan kutipan dialog dan seterusnya yang masing-masing mempunyai ketentuan. Yang tidak kalah penting adalah setelah selesai semuanya, kita baca mana kira-kira ada hal yang kurang logis bisa kita perbaiki. Kurang lebih itu materi tentang menulis cerpen. Para mahasiswa, demikian tadi video pembelajaran menulis prosa puisi yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Tentu tidaklah cukup materi perkuliahan ini untuk mengantarkan kalian menjadi lihai dalam hal menulis prosa dan puisi. Kalian harus tetap berlatih di luar jam perkuliahan mata kuliah ini. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian terus mengasah kompetensi menulis kalian sehingga menjadi penulis yang andal dan profesional. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.